penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
Shalom semuanya, hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari ini kita semua memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan ingin supaya kita melalui peringatan Pentakosta ini menjadi orang-orang Kristen yang berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 29 dan 30, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ini menjadi renungan kita pada bagian yang pertama. Tuhan ingin supaya kita berkobar-kobar di dalam doa. Tuhan ingin supaya kita berkobar-kobar di dalam doa. Kita sudah berdoa selama 10 hari dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan itu mendorong kita untuk terus tekun di dalam doa. Sampai Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-24 yang kita baca dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mendengar ancaman yang diancamkan kepada murid-murid tidak boleh menyampaikan Injil atau nama Yesus, maka kemudian berserulah mereka bersama-sama. Jadi mereka mengadakan doa bersama, united prayer, jadi mereka berdoa bersama-sama. Ada janji-janji yang besar yang Tuhan berikan juga di dalam Alkitab ketika kita orang-orang percaya berdoa bersama-sama. Dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 saya bacakan. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Ini jaminan ketika umat Tuhan, saya dan saudara berdoa bersama-sama. Berkata demikian, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Ada jaminan kepastian, apapun yang kita minta dengan sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Ini jaminan kepastian. Doa sepakat itu menghasilkan jawaban doa. Kalau kita melihat dalam konteks ini, kita melihat mereka mengalami ancaman dan mereka kemudian berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban. Pada ayat yang ke-29 sampai 31 di situ, Tuhan memberikan kemudian kepada mereka Roh Kudus sehingga mereka kemudian berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun mereka harus menghadapi ancaman. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-5, waktu itu Rasul Petrus dipenjara. Hari-hari sebelumnya Rasul Yakobus bahkan dipenggal kepalanya. Dan mereka mendoakan supaya Rasul Petrus terlepas. Dan mujizat terjadi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Malaikat Tuhan turun dan kemudian melepaskan Petrus dari penjara. Walaupun penjagaan super ketat, tetapi mujizat Tuhan dinyatakan. Itu hasil ketika kita berdoa bersehati bersama-sama. Nah, oleh sebab itu melalui firman Tuhan kita diingatkan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkobar-kobar di dalam doa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Hal yang kedua yang Tuhan pesankan kepada kita,
yaitu kita harus berkobar-kobar di dalam kuasa Tuhan. Berkobar-kobar dalam kuasa Tuhan. Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita harus berkobar-kobar dalam kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, kuasa Allah dicurahkan, dan kita kemudian memiliki kobaran di dalam kuasa Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, saya bacakan, berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Melalui doa yang kita lakukan, Tuhan menjamin bahwa kita akan beroleh kuasa. Dan dengan kuasa itu kita berkobar-kobar untuk menjadi saksi Tuhan. Dimulai di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita harus bisa bersaksi di rumah kita, bersaksi pada teman-teman kita, bersaksi di kota kita, dan bersaksi sampai di seluruh dunia, dimanapun kita ada. Ketika Roh Kudus berkobar di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi saksi-saksinya yang baik, yang efektif, yang bisa membawa orang-orang untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam surat Kolose pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 29. Rasul Paulus mengatakan, ini yang diusahakan, ini yang digumuli, ini yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus, yaitu dia menjadi seorang rasul yang berkobar-kobar di dalam kuasanya untuk mewartakan Kristus dimanapun dia ada, istimewa pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, pada orang-orang non-Yahudi. Hal yang ketiga, Pentakosta harus membuat kita berkobar-kobar dalam kemurahan. Berkobar-kobar dalam kemurahan. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37 berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkobar-kobar di dalam kemurahan. Kalau Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, pasti kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkobar-kobar di dalam kemurahan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Dengan kita berkobar-kobar di dalam kemurahan, kita akan menjadi seperti Allah Bapa di sorga yang murah hati. Dan memang kita anak-anaknya haruslah demikian. Kita bisa baca juga dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Berkobar-kobar di dalam kemurahan, memastikan saudara, ibu bapak, saudara sekalian, menjadi orang-orang pilihan Allah. Alkitab berkata bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang berkobar di dalam kemurahan. Perayaan Pentakosta harus mengobarkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Biarlah kita berkobar-kobar di dalam doa, berkobar-kobar di dalam kuasanya, dan berkobar-kobar di dalam
kemurahan hati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik dalam sorga, biarlah Engkau memenuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhlah setiap kami yang mendengar firman ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami berkobar-kobar dalam kuasa Roh Kudus, berkobar-kobar di dalam doa, dalam kuasa, dan di dalam kemurahan hati. Roh Kudus penuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.